Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, perkenalkan, nama ibu adalah Silmi Munawwaroh dan teman-teman bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Silmi. Ibu di sini adalah salah satu dari guru PPL yang sedang melaksanakan kegiatan PPL di SMPN 26 Bandung dan kebetulan mengampu di mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 7A dan 7B. Oke, teman-teman di sini boleh bertanya kepada ibu tentang materi-materi dari seni budaya yang ada di kelas 7. Nah, sebelumnya nih ibu mau tanya ke teman-teman semua, apa kabar hari ini? Gimana, sehat? Meskipun kita sekarang sedang dalam masa pandemi di mana kita diharuskan untuk berada di rumah, tapi kita harus tetap bisa menjaga kesehatan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan rajin berolahraga, dan juga makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, serta melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan rohani masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya agar kita sama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa, dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen masing-masing anak dulu ya. Coba Ibu mau cek dari kelas 7A. Kelas 7A hadir semua kah? Oh, Dava hadir? Oke, biasanya Dava nih yang paling rajin ya kalau misalkan ada kelas online ya. Coba teman-temannya diajak juga ya biar langsung gercep kalau ibu kasih tugas atau kalau ada kegiatan belajar mengajar online. Selanjutnya siapa lagi nih yang nggak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Oke, untuk kelas 7A alhamdulillah hadir. Terima kasih banyak. Selanjutnya satu lagi kelas 7B. Kelas 7B pada hadir kan? Fakira hadir? Rafai ini paling rajin ya ngerjain soalnya ya, ngerjain tugasnya juga ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Good job untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang materi penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan? Tapi sebelum ibu mulai ke materi inti, ibu mau kasih tahu dulu kenapa sih kita harus belajar materi penerapan ragam hias pada bahan kayu. Coba ada yang tahu? Nah, baik, jadi tujuan pembelajaran mengenai penerapan ragam hias pada bahan kayu kali ini adalah yang pertama, teman-teman bisa mengetahui pengertian dan fungsi penerapan ragam hias pada bahan kayu. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengetahui teknik-teknik yang bisa digunakan dalam mengaplikasikan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Dan teman-teman juga bisa mengekspresikan diri dalam pembuatan karya ketika mengaplikasikan ragam hias pada bahan kayu. Jadi udah tahu ya, udah terbayang kira-kira nanti mau kayak gimana sih pembelajaran hari ini? Nah, dengan teman-teman mempelajari mengenai teknik, definisi, dan identifikasi penerapan ragam hias pada bahan kayu kali ini, teman-teman bisa loh nanti ilmu ini dipakai dan digunakan untuk berkarya. Jadi ya namanya ilmu nggak akan sia-sia kan? Pasti setelah kita mempunyai ilmu kita bisa mengamalkannya. Kita bisa menggunakan ilmu yang kita punya untuk berkarya dan karya itu bisa jadi bernilai ekonomis. Jadi untuk teman-teman yang hari ini mau belajar, yuk kita belajar, jangan malu untuk bertanya ya. Selanjutnya, ibu mau bertanya dulu nih. Sebelumnya kan teman-teman sudah mempelajari tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Nah, coba apa bedanya penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan pada bahan tekstil? Oke, pasti tahu dong, karena
yang ngebedain tuh cuman katanya pada bahan kayu dan pada bahan tekstil, ya nggak sih? Nah, itu dia yang membedakan dari kedua materi di bab 9 dan bab 10 tersebut. Kalau untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil, pasti diaplikasikannya di bahan tekstil. Seperti kemarin teman-teman menggambar di mana tuh? Ayo, Pak ya, di masker ya. Masker kan bahannya kain. Nah, kain itu merupakan salah satu media yang berbentuk tekstil ya. Dan diaplikasikannya di kain itu merupakan salah satu pengaplikasian ragam hias pada bahan tekstil. Untuk sekarang, media yang kita gunakan berbeda, tapi dengan prinsip yang kurang lebih sama. Kok bisa gitu sih, Bu? Ya bisa dong, karena pada prinsipnya ragam hias itu polanya tetap sama, cuman ketika diaplikasikan pada bahan yang berbeda dan juga tentu dengan teknik yang berbeda. Kalau pada bahan kayu, ya jelas kita menggunakan bahan kayu sebagai media untuk berkreasi dan mengaplikasikan ragam hias tersebut. Oke, jadi sekarang Ibu mau tanya lagi nih, teman-teman pernah lihat gak sih kerajinan yang terbuat dari kayu? Jangan kerajinan deh, teman-teman pernah lihat kayu nggak sih? Kalau kayu ya, teman-teman pasti pernah lihat gitu, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, maupun di dalam sebuah film mungkin, pasti banyak ya. Jadi banyak banget kayu di sekeliling kita. Tapi di sini kita akan membahas tentang ragam hias pada bahan kayu. Gimana sih bentuknya? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih contoh, misalkan di perabotan yang ada di rumah. Perabotan di rumah yang bahan kayu ada apa aja? Ada meja, ada kursi, ada lemari, bahkan mungkin kap lampu atau nampan, misalkan, atau mungkin lemari rias atau meja rias yang ada kacanya. Nah, bisa jadi benda-benda atau perabotan itu terbuat dari kayu dan memiliki ragam hias yang bisa kita teliti. Nah, kalau misalkan Ibu kasih contoh ya, di sebelah sini ya, sebelah sini ada beberapa gambar yang merupakan aplikasian ragam hias pada bahan kayu. Kita bisa lihat ada meja, ada kursi, perabotan rumah tangga, ada apa lagi tuh? Ada dipan ya, dipan tuh kasur atau ranjang yang bisa diukir pada bahan kayu dan lain sebagainya. Masih banyak banget ya ternyata. Nah, selain perabotan rumah tangga, masih ada juga yaitu perabotan bangunan. Nah, bangunan ini biasanya berukuran lebih besar sih pasti, karena ya jelas kan buat bangunan. Coba ada yang mau kasih contoh kayak gimana penerapan ragam hias pada bahan bangunan yang merupakan bahan kayu? Oke, kita lihat lagi di sebelah sini. Ibu akan berikan beberapa contoh penerapan ragam hias pada bahan bangunan. Kita lihat ada tiang ya. Wah, tiang ini sebetulnya simple banget ya, cuman tiang dari kayu, tapi dengan diberikan sentuhan oleh para seniman, tiang ini bisa kita lihat ya, ada ukirannya, bersulur-sulur, dan itu merupakan salah satu dari pengaplikasian ragam hias pada bahan kayu. Selain tiang, ada juga jendela. Jendela, ada pintu juga. Oh, ini pintunya megah banget ya. Nah, biasanya kalau teman-teman mungkin pernah datang ke keraton ya. Nah, keraton itu biasanya punya pintu atau gerbang yang ada ukirannya. Ukirannya tuh banyak ya macam-macamnya, ada yang flora, fauna, figuratif, dekoratif, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh pengaplikasian ragam hias pada bahan kayu. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini Ibu akan tanya dulu ke teman-teman semua. Coba, siapa yang tahu apa yang membedakan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan pada bahan kayu? Coba. Sebelumnya kan teman-teman pasti udah tahu kalau teknik penerapan atau membuat ragam hias tuh mungkin ada yang digambar, dilukis, pakai cat akrilik atau pakai cat pokoknya pakai spidol permanen. Jadi banyak banget ya. Teknik penerapan ragam hias itu kurang lebih sama ya.
dengan didesain dulu, kemudian diaplikasikan di media tersebut. Tapi untuk penerapan teknik pada bahan kayu ini agak sedikit berbeda dan unik kalau menurut Ibu. Kenapa unik? Karena ini nggak ada di bahan tekstil gitu. Kalau di bahan tekstil nggak bisa diaplikasikan. Apa ya contohnya? Ya, yaitu teknik yang pertama, yaitu mengukir. Nah, teknik mengukir ini jelas nggak bisa diaplikasikan pada bahan tekstil. Ya mana ada kain diukir, ya nggak? Jadi, teknik mengukir ini hanya bisa digunakan pada bahan keras seperti bahan kayu, atau batu, atau ya bahan-bahan keras lainnya. Dan selain teknik mengukir, ternyata di bahan kayu juga masih bisa digunakan teknik menggambar atau melukis. Seperti yang teman-teman kemarin gunakan pada bahan tekstil. Itu kan tekniknya melukis ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan di bahan kayu. Nah, selain itu, ada satu lagi teknik yang merupakan gabungan dari keduanya, yaitu teknik mengukir dan menggambar atau melukis. Kalau teman-teman pernah tahu, mungkin pernah dengar sebuah kota di daerah Jawa yang terkenal dengan ukirannya yang bagus. Coba kota apa? Ada yang tahu? Kota tempat lahir Kartini. Iya, betul. Itu adalah kota Jepara ya, daerah Jepara. Nah, di daerah sana banyak banget para pengukir bukan mengukir masa depan ya. Di sini kita bahas mengukir di bahan kayu. Jadi di daerah Jepara sana banyak banget para pengukir yang bisa berkarya dengan media kayu. Jadi mereka mengukir di kursi, di meja, di perabotan rumah tangga lain, di lemari, bahkan di jendela dan ventilasi udara itu tuh sampai diukir gitu. Wah, luar biasa banget kan? Dan itu sangat-sangat butuh ketelitian yang ya tidak mudah gitu dalam mengukir seperti itu. Nah, apa aja sih yang diukir di media kayu tersebut? Ada yang tahu? Oke, jadi yang diukir tuh nggak sembarangan ngukir ternyata. Ada pola atau motif ragam hias yang bisa diaplikasikan di sana. Yuk kita bahas lagi. Ada berapa motif ragam hias coba? Ada berapa? Ada 4 ya? Iya betul, ada 4. Jadi kita bahas yang pertama adalah motif flora. Siapa yang tahu? Motif flora adalah motif yang terinspirasi dari objek gambar atau flora. Kita bisa lihat di sebelah sini ada contoh dari penerapan ragam hias dengan motif flora. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada bentuknya sulur-sulur seperti itu kan. Ada juga yang bentuknya daun-daun, bunga. Nah, itu adalah salah satu ragam hias pada flora atau tumbuhan. Oke, kita beralih ke yang kedua. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Dari katanya fauna, berarti udah ketahuan ya kalau fauna adalah hewan. Nah, berarti motif ini terinspirasi dari objek ragam hias fauna atau hewan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya untuk penerapan ragam hias dengan motif fauna ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah motif geometris. Nah, untuk motif geometris ini sebetulnya merupakan gabungan dari dasar-dasar geometris yang dikembangkan dan kemudian dijadikan satu gitu. Misalkan dari bentuknya kotak atau segitiga atau lingkaran atau mungkin gelombang, dan semuanya disatukan menjadi sebuah pola atau motif. Ini ada beberapa contohnya ya, motif ragam hias dengan motif geometris. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu motif figuratif. Kita tahu ya, figuratif dulu dari kata figur. Figur itu berarti mungkin orang ya. Nah, benar banget. Jadi motif figuratif ini merupakan objek motif yang terinspirasi dari manusia dan pengembangannya. Teman-teman kalau mungkin pernah menonton film tentang Mesir, kalau Mesir kuno ya, itu banyak banget objek-objek figuratif di mana orang digambar tapi dengan beberapa pengayaan bentuk sehingga bentuknya jadi unik gitu. Nah, itu merupakan motif figuratif. Nah, di sini juga kalau untuk motif lokalnya biasanya
menggunakan, misalkan nih, menggunakan pahlawan-pahlawan yang dijadikan sebagai motif figuratif, atau dengan kekayaan kebudayaan dan adat yang ada di Nusantara. Salah satunya contohnya ondel-ondel itu dijadikan motif figuratif. Bisa banget, ya kan? Oke teman-teman, jadi teman-teman sekarang tahu kan apa itu penerapan ragam hias pada bahan kayu, lalu tekniknya bagaimana saja, dan motif ragam hias yang bisa digunakan apa saja. Jadi teman-teman sudah tahu ya? Oke, baik teman-teman. Setelah ini, Ibu akan memberikan beberapa kuis yang akan Ibu kirim dalam Google Classroom. Nanti teman-teman boleh dicek ya Google Classroom-nya. Di sana Ibu sudah mengupload tugas berupa kuis dari materi yang hari ini Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu semangat mengerjakan soal ya. Oke. Ibu juga mau ingetin nih, untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, teman-teman juga harus memakai masker agar bisa terlindungi dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Jadi kalau teman-teman diharuskan untuk keluar rumah dan berbaur dengan masyarakat sekitar, teman-teman diharuskan untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Jadi jangan dekat-dekat dulu. Oke teman-teman, diingatkan ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga daya tahan tubuh, dan juga kalau sempat ayo berjemur di pagi hari supaya nggak berjamur. Oke teman-teman, jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Classroom ya, dan jangan lupa untuk mengkonfirmasikan kalau sudah mengerjakan tugasnya pada Ibu. Nanti akan Ibu cek tugasnya dan Ibu masukkan nilainya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, jadi kurang lebih untuk hari ini materinya cukup sekian ya. Mohon maaf bila Ibu ada kekurangan. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh banget bertanya di kolom komentar di bawah, atau boleh chat Ibu via WhatsApp atau via grup ya. Nah, setelah ini, seperti biasa, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ayo, membaca doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga tetap bahagia dan sehat sentosa dimanapun berada. Oke, Ibu Silmi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.